gitu. Jadi ini itu masalahnya gara-gara Salma dulu diisukan cerai Ya. sama mantan suami itu karena masalah legging awalnya. Iya awalnya. Tapi kan itu balik lagi itu kan isu yang beredar. Tapi kan yang mungkin orang-orang halayak banyak nggak tahu itu kan ibaratnya itu hanyalah tip of the iceberg aja. Cuma Cuma salah satu ujungnya alasan. aja, cuma ujung dari satu gunungan es yang sebenarnya banyak gitu. Cuma yang viral banget tuh waktu itu karena itu Kak gitu. Percaya nggak? Di momen aku diceraiin itu, aku tidak ngomong apa-apa sama orang tuaku. I act like everything is fine. Jadi orang tua belum tahu pada waktu itu. Nggak tahu. Kamu nangis sendirian di kamar. Sendirian. Belum lama setelah lebaran kemarin, ada sosok bintang tamuku ini yang marah-marah karena disenggol sama istri dari mantan suaminya. Kita sambut saja Salma. Terima kasih Kak Dilan. Ini first time aku ketemu Kak Dilan dan first time langsung diundang ke podcastnya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kamu udah nyempetin datang ke sini. Sama-sama. Jadi belakangan ini nih, aku dengar-dengar beritanya Salma ini marah-marah di story IG karena ada yang nyenggol, ya kan? Yang nyenggol itu adalah masa lalu, ya kan? Yaitu lebih tepatnya istrinya mantan suami. Iya betul. Ya, buat yang belum tahu teman-teman, mantan suaminya itu TM, kita sebut aja TM, dan istrinya yang sekarang itu ST ya, kita sebut aja gitu ya, biar sama-sama enak. Ya. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya. Boleh dong. Ini kan kita baru pertama kali ketemu ya. Mungkin ini jauh nggak Beb dari sini tempatnya? Kamu tinggal? Lumayan ya. Lumayan jauh ya. Jauh. Aku benar-benar terima kasih banget kamu udah nyempetin waktu ke sini. Sama-sama. Di tengah kesibukan kamu. Iya, Kamu lagi hobi banget olahraga ya. Aku iya, hobinya cuma olahraga aja. Makanya kayak sekarang bodinya benar-benar enggak lah. Aduh. Belum, ini masih proses. Jadi apa sekarang? Nge-gym tiap seminggu? Kebetulan aku juga punya usaha di bidang olahraga ya. Aku punya beberapa studio pilates. Jadi memang sekarang memang hobinya ya di olahraga aja, menggeluti sekalian ada bisnisnya juga gitu. Jadi pilates ya, bukan nge-gym ya Beb? Aku dua-duanya aku lakuin. Cuma kalau yang usaha aku ya aku pilates gitu. Gitu. Makanya bodinya cakep wah. Oh, Kak deh aku. makasih. Salfok sebentar ya. Iya, makasih. Jadi kemarin perempuan secantik ini kenapa marah-marah? Karena apa tuh penyebabnya? Oh, sebenarnya kalau dibilang marah-marah sih enggak juga ya Kak gitu. Karena memang selama ini kan aku memang konsepnya tenang aja gitu. Itu lebih kepada bertanya sih waktu itu. Karena kebetulan ada kejadian di mana ada istrinya mantan suami aku, ternyata dia memposting sesuatu yang berkaitan dengan aku, supaya yang intinya dia bikin threads gitu, dia meminta untuk aku membuktikan apabila memang kalau misalnya perceraiannya itu terjadi karena legging ya aku buktiin gitu. That's why di situ aku merasa untuk kayaknya harus ditanggepin gitu. Jadi ini itu masalahnya gara-gara Salma dulu diisukan cerai sama mantan suami itu karena masalah legging awalnya. Iya awalnya. Tapi kan itu balik lagi itu kan isu yang beredar. Tapi kan yang mungkin orang-orang halayak banyak nggak tahu itu kan ibaratnya itu hanyalah tip of the iceberg aja. Cuma salah satu alasan. Aja, cuma ujung dari satu gunungan es yang sebenarnya banyak gitu. Cuma yang viral banget tuh waktu itu karena itu Kak gitu. Jadi si istrinya mantan suami ini bilang kalau emang kalau emang cerainya gara-gara legging, terus dia nyenggol kamu gimana? Intinya dia mau aku membuktikan. Sebenarnya kalau dirunut ya, kita runut benar-benar dari kronologi awalnya itu adalah sebenarnya aku tuh nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba teman-teman aku tuh bilang kayak udah lihat belum postingan ini. Terus aku bilang postingan apa? Karena jujur Kak, aku adalah orang yang kalau Kak Dilan lihat Instagram aku semua turn off comment. Karena aku udah nggak mau tahu. Apapun itu di luar sana aku nggak mau tahu. Jadi teman-teman yang deket sama aku, yang paham aku tuh biasanya mereka ngerti untuk tidak menyampaikan hal-hal yang bisa bikin aku pusing. Karena kan mendengar hal-hal negatif yang berkelanjutan terus-menerus itu kan traumatis ya Kak. Jadi aku memilih untuk nggak usah kasih tahu gue apapun itu. Terus temen aku bilang, iya ini lu disenggol nih sama mantan suami lo.
respon aku pertama kali gini, "Udah biasa, biarin aja." Bener, Kak, karena maksud aku ya sudahlah gitu kan, mau disenggol, mau dikaitkan, ya sudah nggak apa-apa. Tapi temen aku bilang, "Tapi yang ini kayaknya lu musti lihat," gitu, "karena pokoknya Istrinya lu lihat bilang aja deh," gitu. heeh. Yang akhirnya aku lihat dong, ini apa sih gitu, itu ternyata threads ya, itu threads yang dia bikin, yang ternyata dirunut-runut kronologinya tuh adalah jadi kayaknya sepertinya si istri dari mantan suami ini pakai legging, lalu somewhat kayaknya diposting, terus ada netizen yang komen di Instagram mantan suamiku. Mhm, Lalu komennya si netizen ini di-pin sama mantan suamiku, tapi yang ada nama aku. komennya apa tuh? Komennya tuh kayak kalau nggak salah ya, kayak intinya kayak kok si Vina nggak boleh, ini kalau aku nggak salah ya, tapi aku pegang datanya gitu, si Vina kok nggak boleh tapi istri yang sekarang boleh, intinya kayak gitu. Dan itu di-pin. Nomor satu gini Kak, aku paham banget kalau misalnya hal kayak gitu, komen-komen kayak gitu dari netizen itu udah pasti. Tapi maksud aku gini, aku meminta kebijaksanaan ya untuk nggak ngepin yang ada nama aku. Mhm. Dari 1.000 yang komen, aku yakin ada 10 yang komen hal kayak gitu, mengenai legging. Pilih aja yang nggak pakai nama aku, kan enak dong kayak gitu kan, Nggak ya pakai dong? nama kamu tapi boleh nggak bilang, "Kok mantan istri?" Boleh Oh kayak gitu boleh, boleh? it's okay, nggak apa-apa. Maksudnya Oh, kok dari sekian banyak komentar, kenapa yang harus ada nama akunya? Jadi intinya awal mulanya tuh seperti itu. Sehingga, setelah itu istrinya itu bikin threads itu, threads-nya isinya isinya tuh yang aduh aku lupa lagi, yang pada intinya tuh kayak dia merasa risih gitu kalau misalnya selalu dikait-kaitkan dengan legging lah atau dengan aku lah, intinya kayak gitulah. Sehingga banyak tuh netizen yang merespon gitu kan, yang intinya tuh dia, apa ya, seolah-olah tuh menggiring opini bahwa kayak faktanya tuh bukan karena legging. Sehingga netizen bilang, "Oh terus karena apa Kak faktanya? Buka dong." heeh, Jadi ruwet dong gitu, yang oke. maksud aku kayak, oh ya udahlah gitu, awalnya ya udahlah, tapi karena di threads itu aku melihat dia minta bukti, jadi aku mention aja dia langsung. Sorry aku make sure, ini buktinya apa yang dia minta? Dia meminta bukti bahwa perceraian itu karena si legging. Oh jadi pure karena legging gitu? Heeh, tapi kan maksud aku gini Kak, aku kayaknya kemarin udah sempet ngomong juga sih, bahwa perceraian itu kan memang aku menginginkan perceraian itu terjadi. Dan itu karena banyak faktor? Karena banyak faktor dan mungkin Kak Dilan juga berpengalaman, ini punten pisan ya Kak, maksudnya gini, kadang kan di pengadilan itu kan ribet, riweuh, ricuh, ya dong, apalagi kalau punya anak, ada gono gini dan lain-lain, ribet. Waktu itu memang kebetulan aku minta ke papa tuh, aku bilang kayak, "Ya, pokoknya aku mau cepet aja sidangnya, aku tidak mau menuntut apapun, tidak mau membuktikan apapun dan lain-lainnya," intinya kayak gitu, "biar cepet, gimana ya?" Aku diskusi sama ayah, lalu ayah bilang, "Ya sudah, kita masukkan saja kalau tidak ada kecocokan." Jadi kalau misalnya diakses datanya, katanya sih udah bisa ya, memang memang hanya tidak ada kecocokan, karena memang aku yang meminta. Lagian juga maksudnya kayak, nggak perlu satu Indonesia tuh tahu akar masalahnya gitu, maksud Betul. aku gitu. Jadi Jadi aku bingung nih, kan, sorry banget ya aku memang Iya iya iya. pengen ngerunut nih. Oke. Maksudnya kan tadi si mantan istri, apa, Meminta istri mantan heeh, suami iya, mantan suami kan bilang, ini di-post nih ada yang heeh, dia pakai legging, terus heeh. kenapa Vina Aku boleh, boleh heeh. kenapa dia nggak diceraiin gitu pakai legging gitu kan. Nah terus dia bilang, dia bilang dia minta bukti kalau legging itu emang jadi bukti, Mhm. penyebab kalian pisah Mhm, gitu. seolah-olah di threads-nya itu kayak, ya mana nggak ada buktinya kalau itu menjadi penyebab perpisahan Oh gitu. gitu. Jadi dia meminta gitu kayak, Oh ya jadi udah buktiin aja. sebenarnya bukan karena legging nih, cerainya Iya, gitu. dia tuh Soalnya seolah-olah dia pakai menggambarkan legging soalnya dia pakai legging nggak apa-apa, gue nggak yes, diceraiin gitu kan. Jadi betul emang sama Vina betul. kemarin itu bukan karena legging gitu kan Betul, maksudnya? iya Oh. betul. Nah, karena itu terjadi akhirnya menurut aku ya gini, karena suami dia memampangkan nama aku dengan Jelas, penuh kejelasan, di-pin di komennya Vina, akhirnya aku mention dong istrinya gitu kan, aku kamu kurang mention, berkenan lah ya? aku cuma bertanya, "Kenapa?" Intinya gitu, "Ada apa? Mhm. Kenapa?" Gitu. Dan gini Kak, sejujurnya ini dari hati aku yang paling dalam, sejujurnya ekspektasi aku ketika aku mention istrinya itu adalah untuk dia kayak, "Kak, sorry ya,
atau say something nice lah, Kak itu sudah aku hapus, Kak ini gini, ini gitu, adalah unggah-ungguhnya. Aku kan orang Jawa ya, jadi kayak sopan lah intinya gitu. Tapi pada saat aku melihat balasannya, dia lebih muda dari aku, tapi aku panggil dia Kak. Dia ke aku, mohon maaf banget ya, nggak ada. Kalau Kak Dila nanti baca, sebel sih. Dia Makin sebel. SD itu manggil kamu apa? Ya Lo intinya tuh gitu, apa enggak, gimana? sebenarnya enggak lo, tapi kayak dia Ada apa dia ya? bilang gini kayak, ya posting aja. Oh gitu. Yang benar-benar kayak gitu, ya posting aja kalau emang benar. Terus aku bilang aku tidak punya kewajiban apapun untuk posting. Jadi kalau kamu mau tahu, kamu ketemu aku aja, kan kamu yang butuh. Ya dong, kan kamu yang keluar-keluar kalau misalnya kayak minta aku menunjukkan fakta-fakta gitu kan. Nggak usah di sosmed. Menurut aku ya udah, ayo kita ketemu, kita ngomong, kamu mau tahu apa, aku kasih tahu. Tapi itu pun kalau itu terjadi ya Kak, rasanya aku tidak akan membuka semua sih. Karena buat apa, kan itu udah jadi suamimu. Beda cerita kalau misalnya kamu datang ke aku sebelum kamu menikah, terus kamu ingin tahu gitu kan, untuk ngefilter nih calon suamimu seperti apa. Mungkin aku akan berkenan untuk membeberkan kurang lebihnya seperti apa gitu. Tapi kalau sekarang sudah jadi istri, menurut aku Ya buat ya apa nggak penting lagi? juga gitu kan. Cuma ya aku gitu, aku pakem, pokoknya kalau mau tahu ketemu. Aku tidak mau posting apapun itu gitu. Beb, kan kamu ini masa lalu ya? Iya, masa lalu. Berarti udah terhitung lebih dari 5 tahun yang lalu kan? Udah hampir 9 tahunan ya. 9 tahun yang lalu, Beb. Ya kan? Terus kamu punya banyak opsi di hidup kamu untuk kayak ya cuekin aja lah gitu kan, atau nggak usah tanggepin lah hal-hal receh kayak gini. Kenapa kamu akhirnya memilih untuk gue harus tanggepin nih yang kayak gini, gue nggak bisa gitu? Karena gini, kalau permasalahannya yang terjadi biasanya tuh netizen hanya mengkaitkan. Jujur aja Kak gitu, kalau misalnya hidupku sekarang dikaitkan dengan dia atau hidup dia dikaitkan sama aku, menurut aku apabila kita sudah dewasa itu merupakan konsekuensi dari perceraian yang diketahui halayak banyak. Jadi udah pasti tuh mantan suamiku dikaitin sama aku dikaitin sama mantan suamiku. Begitu pula juga dengan pasangan kita nantinya. Suamiku yang nanti bisa aja dibandingin sama mantan suamiku. Istrinya yang sekarang bisa dibandingin sama aku. Itu kan konsekuensi ya. Maksudnya ketika memang viral gitu. Jadi netizen ya biasalah gitu. Nah tapi kali ini tuh udah bukan kayak gitu konsepnya. Konsepnya adalah dari pihak sana memang meminta aku untuk membuktikan gitu. Sehingga aku ngerasa kayaknya aku harus berbicara gitu. Just this once. Karena aku gak pernah ngomong apapun. Hanya untuk kali ini aja. Aku mau bersuara sedikit banget. Berarti emang kenapa kamu speak up, kenapa kamu nanggepin? Karena emang diminta tanggepin. Iya, gitu kan? diminta tanggepin, diminta buktiin, klarifikasi gitu kan. Oh, oke. Gitu. Capek gak sih selalu dikait-kaitkan dengan mantan suami? Enggak boleh capek. Karena baliknya lagi yang aku bilang konsekuensinya gitu. Kalau ditauin banyak orang tentang perceraian dan rumah tangga, ya udah. Itu konsekuensi yang sudah aku sangat terima dari awal gitu. Jadi kalau dibilang capek enggak, jujur aja enggak. Bukan berarti seneng juga ya, enggak. Kalau seneng dan nikmat enggak, tapi lebih ke ya udah ini konsekuensi dalam hidup yang emang harus aku terima aja. Jadi lo terima aja gitu ya, maksudnya kayak ya udah deh, gimana udah sih aja netizen gitu. mau dibilang gitu. Gimana lagi? Semua orang juga udah tahu. Iya betul. Jadi penyebab pernikahannya itu kandas. Setahu aku hitungan bulan ya, Beb? Iya, hitungan bulan. Cuma 3 bulan? Kurang lebih ya, aku juga sampai lupa. Karena lumayan lama gitu. Nikah cuma bertahan 3 bulan dan katanya itu salah satu penyebabnya adalah lagging. Ada faktor-faktor lain gak? Katanya aku pernah lihat nih di story IG kamu, itu kamu update, ya toh orang seminggu nikah juga udah ada cewek lain, wanita lain yang gangguin pernikahan gue gitu. Oh, itu adalah sebenarnya aku belum pernah ngomong itu, tapi ini Beb nih ya, sorry aku make sure ya. Jadi kamu bikin postingan story IG, ada yang komen, kayaknya emang dari awal udah ada dipendam, sampai akhirnya hanya foto gini sudah jadi masalah. Terus kamu nge-react, iya emang, kan dari hari pertama pernikahan juga sudah banyak masalahnya. Seviral itu pernikahannya tapi masih ada aja perempuan yang berani masuk. Padahal pernikahan belum sampai 1 minggu dan diladenin sama mantan suami. Berarti kan, dan emang make sense ketika tadi kamu bilang, oh
ya aku cerai juga nggak cuma masalah sesepele legging Iya, kali, iya, gue juga ada masalah ini yang nggak bisa gue jelasin satu-satu, mungkin karena saking banyaknya gitu alasannya iya. kenapa bisa bercerai. Jadi ini fun fact, walaupun aku nggak akan buka ya, aku tuh nggak tahu kenapa. Kan kalau kita berdoa kan kita boleh dong meminta untuk, ya Tuhan boleh nggak sih memori yang itu dihapus aja, karena emang nggak enak banget rasanya Kak, jujur gitu. Tapi Tuhan, apa ya, sama tuh kayak nggak membiarkan aku kehilangan memori itu. Jadi bener-bener runut dari sebelum nikah, drama-drama sebelum nikah, sampai cerai itu bisa diurutin semua satu persatu. Aku bisa, aku mampu. Iya, kalau untuk masalah ini, ya memang ada, tapi jujur untuk ditanggepin atau enggaknya, yang aku lihat tuh cuma ya sekelibat chat aja sih gitu. Tapi Chat itu pun panggil sayang gitu, ada lah panggilan-panggilan chat mesra lucu gitu kan. Itu pun karena aku nggak sengaja aja megang handphonenya, nggak megang handphonenya lagi di lift lagi di lift waktu itu aku inget, lagi di lift terus nitip handphone. Dulu kan zamannya Line ya Kak, gitu kan. Terus ya senormalnya aja bener-bener nggak, Kak puji Tuhan aku orangnya nggak kepo. Beneran nggak pernah kepo dan tidak posesif. Jadi kayak udah biarin aja gitu. Terus kebetulan kayak gini masuk notifnya, udah aku tutup lagi gini. And I act like nothing happened. Jadi pada saat itu juga kamu nggak konfront dia? Enggak. But I know. Gitu. Tapi pada saat perceraian itu kamu mention nggak kalau enggak, lo juga ada cewek lain kan gitu, yang maksudnya mesra-mesra sama itu kamu nggak mention juga. Jadi dia taunya kamu minta cerai gara-gara ketidakcocokan. Taunya nggak, dia taunya aku jelek. Tapi dia nggak tahu kalau aku tahu jeleknya dia banyak. Gitu. Karena terima kasih banget, ini aku nggak pernah mengucapkan ini, cuma kayak terima kasih banyak untuk para mahasiswa dan mahasiswi Mesir waktu itu yang, karena pernikahan kami ini viral ya Kak. Betul. Jadi segala sesuatu yang dia perbuat di sana itu terpantau oleh orang-orang. Banyak banget foto yang masuk, jujur. Fotonya? Jadi ya foto-foto banyak lah, foto-foto ini, foto-foto itu, info ini, info itu tuh selama aku di sini aku dapet terus. Jadi yang balik lagi gitu, kenapa mungkin dia selalu ngeliat ini nih si Salma yang salah, karena dia nggak tahu kalau aku tahu banyak. Gitu sih, mungkin lebih ke arah sana gitu. Fotonya sama wanita ketiga? Mungkin sama temennya kali ya, kalau aku bilang itu teman-teman aja kali gitu. Cuma gini Kak, kalaupun memang teman, jujur ini menurut aku nggak adil. Karena aku tidak diperbolehkan berteman dengan yang bukan muhrim. Jadi double standard dong. Dia boleh, aku nggak boleh. Nggak fair. Itu aja sih. Aku balik lagi, aku bukannya nggak nurut, bukannya kenapa-napa. Cuma kan di dunia ini kita ini harus ada istilah kata tuh walk the talk. Kalau ngomong jalanin. Nah itu yang aku tuh nggak dapet. Aku akan jauh lebih respect sama seseorang laki-laki yang memang ketika dia mengatur, dia bisa dia bisa memainkan perannya dengan baik juga. Jadi nggak double standard, nggak standar ganda gitu. Aku lihat kamu juga orangnya fair banget dan kamu perempuan yang kuat sih aku lihat. Meskipun kamu udah bilang tadi kamu inget detail-detail kecil traumatik banget berarti kan pernikahan yang kemarin. Kamu udah sembuh belum sekarang? Udah. Aku Salma udah sembuh? Udah. Aku nggak bener-bener, kalau aku pribadi ya Kak, aku selalu bilang karena puji Tuhannya aku ketika terjadi masalah itu aku tidak lari, nggak kabur. Aku pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, pokoknya semua tools yang bisa membantu aku untuk sembuh itu aku lakuin. Karena memang mau sembuh gitu. Jadi kalau sekarang diajak ngobrol tentang masa lalu, napak tilas dan lain-lain itu udah santai banget, nggak ada emosi sih. Gitu. Kalau suruh gambarin presentase kehancuran kamu dari 1 sampai 100%. Waktu itu apa sekarang? Waktu itu seberapa hancur? Gini ya, karena aku juga logik banget, jadi aku nggak bilang aku hancur, tapi aku selamat. Bukan hancur lagi Kak waktu itu, tapi at the end of the day, karena aku yang gugat kan, at the end of the day tuh aku kayak melek gitu, kayak oh gini banget ya? Emang nggak bisa. Emang nggak bisa lanjut? Iya emang nggak bisa. So better aku menyelamatkan diri, dia juga mau pisah kan, jadi kayak emang nggak bisa gitu. Jadi aku nggak menganggap diri aku hancur, tapi lebih kayak untung nggak lama gitu. Jujur ya, jujur. Untung nggak lama. Untung nggak lama gitu. Tapi traumanya
masih membekas sampai sekarang ya Salma? Bukan, kalau aku gini, aku tuh melihatnya bukan kepada traumanya, tetapi kepada banyak banget belajarnya, Kak. Sumpah banyak banget, that's why mungkin aku juga nggak meret-meret lagi. Banyak banget pelajaran yang aku dapat di pernikahan aku yang sangat relatif singkat itu. Jadi sekarang tuh lebih memfilter laki-laki tuh lebih lagi. Kamu milih-milih banget? Sangat pemilih. Aku nggak peduli kalau misalnya orang bilang katanya nggak usah terlalu milih. Aku harus milih. Karena the last time aku tidak memilih, aku cerai. Aku nggak mau yang kayak pacaran yang ya udah yang penting ada cowok aja, atau kayak yang penting dia bisa bikin gue happy. Enggak. Harus long term. Pemikirannya harus panjang gitu. Jadi kamu pas sama TM itu kamu nggak milih? Bukan gak milih, itu tuh sebenarnya kami ketemu di sosmed. Lalu ada pertemuan pertama, kedua ya, kalau nggak salah kedua itu, terus beliau tuh langsung ngajak nikah gitu, dan maksud aku kan ya oke, fine, karena orang tua aku juga menikah muda, nggak ada masalah dong gitu. Aku pikir kayak oh ya oke lah gitu. Jadi ya perkenalannya singkat, terus jujur aja ya waktu itu tuh percaya nggak sih, aku tuh bahkan megang KTP-nya aja belum pernah loh. Ya aku spill dikit ya, sekayak beli kucing dalam karung itu. Tapi itu semua salah aku. Aku nggak bilang itu salah dia, itu semua salah aku yang tidak memfilter dari awal. Yang tidak, yang apa ya, yang kayak keburu excited kayak ye mau nikah gitu kan gitu. Tapi itu semua aku nggak pernah salahin dia, salah aku yang nggak memfilter. Aku yang nggak cari background check dulu. Papa jujur aja juga miss-nya kelewatan, makanya dia marah banget. Beliau tuh sangat marah karena beliau juga merasa beneran kayak beli kucing dalam karung gitu, kayak satset banget, yang endingnya tuh bener-bener nggak enak gitu. Bener. Mengingat juga kamu usianya pada waktu itu masih 18 tahun kan? Kayak iya, menuju 18. Menuju 18. Oh my God. Apa yang kamu lakukan pas pertama kali kamu memutuskan cerai? Dan dia mengiyakan, dia juga enggak struggle, dia juga oh ya udah lo mau cerai, oke gitu. Oh bukan, sebenarnya aku diceraikan. Oh jadi aku diceraikan, tapi awalnya tuh memang ya namanya juga perempuan ya, baru seumur jagung. Terus aku juga melihat rumah tangga orang tuaku kan juga nggak mudah nih. Jadi kan namanya rumah tangga tuh pasti ada aja ini itunya. Sehingga waktu itu aku tuh inginnya mempertahankan aja, Kak, sebenarnya waktu itu. Tapi balik lagi yang tadi aku bilang, akhirnya aku sampai di momen yang kayaknya udah aja ah. Karena dia tidak ikut fight sama pernikahan, ketika kamu komplain dia nggak ikut fight, terus ya udah deh nih cowok juga nggak sama gedenya nih fightnya, effortnya gitu ya, usahanya gitu. Kurang lebih iya, hal itu ada, tapi lebih kalau aku sih lebih kayak gini, aku waktu itu sempet duduk, so kayaknya nggak bisa nih kalau hidupnya kayak gini gitu. Jadi kayaknya I can do a lot better than this. Akhirnya aku kayak ya udahlah ya, ayo kita masukkan gugatan gitu. Apa itu pasti sangat-sangat shocking buat kamu di usia kamu yang masih muda ya, kamu harus mengambil keputusan sebesar itu Salma. Dan itu luar biasa. Aku harus mengakui kamu perempuan yang kuat sih. Powerful dan strong woman. Dan ketika kamu ditalak itu dengan usia kamu yang masih sangat muda, apa yang kamu lakukan? Pertama nangis lah. Nangis ya. Nangis selayaknya perempuan 17 tahun aja. Nangis, karena waktu itu keadaannya aku lagi di luar negeri ya, Kak. Nangis tapi gini, aku tidak mau merusak liburan keluarga juga gitu. Jadi itu bener-bener akhirnya karena gini, aku modelan walaupun anak kecil ya, waktu itu kan sering banget nih netizen bilang sama anak kecil, sama ini, sama itu. Percaya nggak? Di momen aku diceraiin itu, aku tidak ngomong apa-apa sama orang tuaku. I act like everything is fine. Jadi orang tua belum tahu pada waktu itu? Kamu nangis sendirian di kamar? Sendirian, aku cuma bilang, aku kayaknya sakit deh. You guys, pergilah, aku bilang gitu. Aku di kamar aja, itu the entire day, sampai malam tuh aku nangis. Tapi mereka nggak tahu apa yang terjadi. Jadi pas itu berjauhan dari mantan suami ya? Jauh, dia di Mesir, aku di Paris waktu itu. Jadi kayak lagi liburan keluarga masing-masing. Liburan keluarga. Jadi aku kayak nangis aja. Nangis.
Tapi kan terlihat dong, namanya orang tua kan paham anaknya. Pas Dedi sama Mami tahu? Iya, mereka tuh kayak bercanda, nganggepnya kayak enggak lah, cuma berantem biasa gitu kan. Karena baru 3 bulan. Karena baru gitu kan, paling cuma berantem udah, nanti juga baikan lagi gitu kan. Ternyata ya enggak. Enggaknya karena memang ditindaklanjuti sampai benar-benar cerai. Enggaknya karena kan sebenarnya menuju perceraian itu kan ada yang namanya mediasi antar keluarga kan. Terus juga jujur aja aku enggak tahu komunikasi antara ibu ayah sama dia itu bagaimana pada saat menjelang mau perceraian ya. Jadi aku nggak tahu ada usaha-usaha apa yang ibu lakukan, tapi seingat aku, ibu tuh sempat nelpon dia. Ibu sempat nelpon, ibu minta maaf, nggak tahu ya minta maaf apa nggak. Ini aku nggak mau salah ya. Pokoknya intinya seingat aku tuh ada komunikasi yang dibuka dari ibu ke dia untuk membujuk lah gitu, untuk menenangkan ibuku. Oh, mama. Ibu dari sana tidak ada sama sekali ya, tidak ada. Kesini nggak ada, bapaknya juga nggak ada. Jadi hanya orang tuh aku yang kesana gitu, yang berusaha untuk memperbaiki, nelpon dia dan lain-lain gitu. Tapi jawabannya tetap nggak mau lanjut gitu. Jawaban pastinya itu harus ibu yang ngomong ya. Tapi aku pernah diceritakan ibu tuh sempat berjuang karena beliau merasa bersalah. Kan beliau yang posting aku pakai legging. Gitu. Jadi beliau tuh ada rasa bersalah yang amat sangat besar sehingga beliau tuh berusaha untuk kayaknya gue mesti perbaiki nih rumah tangga anak gue. Karena hancurnya salah satunya karena gue. Itu mungkin yang ada di pikiran beliau ya. Tapi berarti sekarang hubungan TM sama papa mamanya Salma gimana? Ya nggak baik lah. Nggak baik ya? Nggak baik. Nggak berkomunikasi? Tidak pernah ada komunikasi semenjak dia bilang kita pisah. Karena langsung nunjuk pengacara Kak. Nggak ada yang kayak Pak Sunan nih anaknya makasih ya gitu, maaf saya nggak bisa ngerawat anaknya, atau maaf saya sama anaknya nggak cocok, itu nggak ada. Bener. Nggak ada. Jadi dia sampai langsung tunjuk pengacara. Dan itu yang bikin papaku kayak wow, luar biasa ya gitu. Bahkan lebaran kemarin pun nggak ada say sorry atau kayak ya mungkin permintaan maaf bukan yang khusus untuk itulah, untuk semuanya kita as a human being aja nggak ada. Kalau ke aku pribadi cukup sering ya, bukan cukup sering, ada beberapa kali lah gitu kan. Tapi kalau untuk ke orang tua aku tuh memang tidak ada. Yang lucunya waktu itu terakhir sekali aku tuh sempat bilang gini kayak, kalau gue bisa minta tolong minta maaf sama orang tua gue, karena gue nih ngelihat orang tua gue nih masih ada sesuatu yang belum terlepaskan gitu, dan gue nggak mau ngelihat orang tua gue tuh kayak gini ya dong. Kita sebagai anak nggak mau ngelihat orang tua kita tuh kayak dipenuhi amarah ataupun rasa-rasa yang nggak enak gitu. Sehingga aku bilang sama dia kayak tolong dong minta maaf. Cuma ada aja alasannya. Apa sih alasan yang dia ungkapkan sampai mental tuh? Ya pokoknya mental aja. Intinya kayak ya dia kacangin atau dia kayak you know what? Katanya gini. Iya kalau bisa kita ketemu bawa media. Hah? Buat apa Kak? Pas kamu minta, pas kamu minta untuk tolong dong minta maaf buat bokap gue, bokap gue, terus dia bilang iya kalau bisa kita bawa media gitu. Buat buat apa Kak? Tapi kalau ke Salmanya TM masih baik ya? Senormalnya manusia aja sih, Bu. Enggak yang jadi kayak chattingan gitu, enggak. Iya. Enggak, cuma kayak ya udah kalau misalnya kayak teman aja gitu kan? Enggak temen juga. Kalau misalnya dia lagi ada kasus tertentu gitu yang nama dia mencuat negatif, dia minta maaf ke sini. Ke kamu. Ya udah akhirnya maafin. Terus setelah perceraian itu juga sebenarnya kami udah maaf-maafan kok gitu. Jadi ya udah normal aja gitu sebenarnya. Tapi sama mama papa yang belum clear ya? Belum clear. Kalau aku sih dia mau minta maaf mau enggak ya udah nggak apa-apa, nerima. Kemarin pas di infotainment atau di acara TV gitu aku sempat lihat si papanya Salma itu ini kayak masih bilang kalau nggak clear sama si TM ini karena ada memanfaatkan kamu secara pribadi gitu. Jadi untuk kepentingan pribadinya dia. Itu apa maksudnya si papa? Kebetulan aku jujur nggak nonton yang itu, jadi aku nggak tahu arahnya kemana. Tapi ya maksudnya gini Kak, lagi-lagi seorang bapak itu sangat wajar sih kayaknya kalau misalnya ngomong kayak gitu, karena karena ya memang
ya mungkin sebenarnya itu yang terjadi. Mungkin, gitu. Jadi menurut aku ya normal ayah ngomong kayak gitu. Dia mungkin merasa anaknya dimanfaatkan mungkin, itu kan mesti langsung tanya ke ayahnya. Tapi kamu sendiri merasa dimanfaatkan nggak sama TM karena komunikasi-komunikasi setelah habis cerai? Kalau untuk merasa dimanfaatkan, enggak. Berarti emang cuma minta maaf Iya gitu aja iya ya? iya 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 iya. Cuma, memang ada satu poin di mana dia bilang izin capture ya, mau posting. Bahwa udah clear gitu sama lo gitu kan? Ya silahkan aja, mungkin itu juga buat, Ya itu untuk kepentingan dia, supaya kan mungkin orang akhirnya tahu kita tuh sebenarnya ya biasa aja, nggak drama gitu kan. Kalau dibilang baik-baik enggak, Kak. Jujur, bukan aku yang harus menegaskan itu, tapi ini pesan dari orang tuaku. Jangan pernah bilang aku baik-baik aja sama dia, karena selama orang tua aku belum baik-baik, aku nggak bisa bilang aku baik-baik, gitu. Jadi kayak ya gitu kali, memanfaatkannya mungkin seperti itu ya, nggak tahu. Salma udah banyak banget berubah. Dari tahun 2018 kayaknya pas awal-awal pernikahan itu sempet yang hijaban, terus sekarang udah modis banget dengan penampilan yang lebih terbuka daripada dibandingkan yang dulu kan, karena dulu berjilbab. Terus keputusan kamu pindah agama, ya kan? Kayak banyak banget perjalanan hidup kamu yang eksplornya tuh banyak gitu kan. Apakah itu ada kaitannya sama perceraian yang dulu? Keputusan kamu untuk sampai di titik ini? Gimana ya, aku berusaha se-fair mungkin ya gitu. Yang namanya waktu itu kan bercerai itu kan udah pasti sedih dan lain-lain kan gitu, tapi menurut aku, menurut hematku, aku sudah sangat apa ya, mencoba untuk menyembuhkan diriku tuh dengan baik, dengan pergi ke psikiater, pergi ke psikolog dan lain-lainnya gitu. Jadi mungkin proses perpindahan ini tuh terjadi setelah aku sembuh sebenarnya. Oh gitu. Jadi, iya, kalau dibilang alasannya pindah itu karena bercerai, enggak juga, Kak. Karena, apa ya, maksud aku kalau dibilang itu trauma banget, balik lagi aku bilang trauma tapi aku happy, aku bersyukur itu terjadi, bukan sesuatu yang kayak, ini menghancurkan hidupku, enggak gitu sih. Menurut aku ya, jadi kalau dibilang hancur, terus jadi pindah agama, jadi murtad, jadi Kristen, nggak gitu sih. Karena sudah melewati proses penyembuhan dulu, baru setelah penyembuhan itu masuk, Kristen gitu. Betul, bahkan sebenarnya itu nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali, itu pilihan pribadi aja. Spiritual journey orang kan beda-beda gitu. Iya, dan kamu dekat banget sama papa ya? Deket banget sebetulnya. Sama papa sama mama deket semua ya? Lebih dekat sama Papa malah ya? papa kalau manja-manjaan, tapi kalau untuk yang cerita hidup mama tetep. Dan papa juga kayaknya selalu jadi garda terdepan Itu mah luar biasa, Kak. ketika menghadapi masalahnya Salma apapun itu, beliau jadi tameng terus, siap terus gitu kan. Luar biasa. Sedekat apa sih kamu kalau sama papa? Kayak mungkin karena, dari kecil itu selalu sama papa ya, maksudnya dianterin ke sekolah walaupun papa sibuk, papa tuh nggak pernah nggak anterin aku. Dari aku kecil, dari SD sampai SMA masih dianterin papa gitu, nggak pernah skip lah, kecuali memang papa capek banget gitu. Di situ kan terbangun conversation, percakapan di mobil gitu di saat itu, di saat aku masih kecil. Jadi tuh banyak banget memori-memori dan, nilai-nilai kehidupan yang sebenarnya papa turunin ke aku gitu, dan banyak banget, kita tuh bonding biasanya karena misalnya beliau sedang ngejalanin satu kasus, kadang-kadang beliau suka nanya, "Menurut kamu ini gimana?" Gitu. Kita tuh bonding-nya tuh kayak gitu. Bonding dan sharing Bonding dan sharing, iya. Terus kayak beliau itu banyak banget sih mengajarkan aku bagaimana, caranya melihat laki-laki ini baik atau enggak gitu. Jadi banyak banget sih kalau sama papa tuh lebih kepada apa ya, menurut aku tangki cinta aku dari papa tuh nggak kurang sama sekali. Jadi sudah full, sehingga ya mungkin
ya kayak gini jadinya. Jadi setiap ada masalah tuh kayak lebih gampang menghadapinya gitu. Kami Apa-apa deket juga banget. apa-apa juga cerita sama papa mama ya? Nggak semua sih, terutama kalau masalah rumah tangga kan enggak. Masalah hidup gini, jujur ya Kak, aku tuh merasa kayak waktu itu kan heboh banget kan dari mulai aku, mmm, bercerai, terus abis itu lepas hijab, terus aku pindah agama dan lain-lain, itu kan satu rangkaian yang emang, Dar-der-dor banget dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun. Banyak banget kan yang harus beliau hadapi sebagai orang tua gitu. Jadi tuh memang sekarang aku tuh punya prinsip, ya udah kalau misalnya seneng, susah, sedih, marah, emosi, itu simpen aja buat diri sendiri, biar orang tua tuh nggak kepikiran. Karena tuh ngerasa kayaknya sudah banyak banget deh orang tua ini tuh, memikirkan Membantu. membantu aku gitu. Jadi kayaknya aku nggak punya hati untuk menambahin masalah mereka sih kalau sekarang. Jadi kalau cerita, ya yang bahagia-bahagianya aja, yang sedih-sedihnya enggak. Aku salut sih sama keluarga kamu, sama kamu. Thank you. Luar biasa nge-support kamu karena memang seperti yang kamu bilang dalam 2 tahun itu banyak banget Banyak, tragedinya gitu banyak, kan. banyak. Dan sekarang si papa gimana pada saat tahu yang kemarin sempat, pindah agama itu kan keputusan yang besar banget ya. Papa nanggepinnya gimana? Sekarang papa udah nggak ada masalah tentang itu? Kalau untuk itu, aku tidak bisa berbicara karena hanya papa dan mama yang bisa jawab. Jadi aku nggak bisa menyuarakan hati mereka, yang aku tahu pasti, orang tua mana yang tidak hancur. Mmm. Jadi menurut aku kalau dibilang mereka sudah oke, enggak. Enggak Sampai oke, sekarang? tapi mencoba oke. Itu hal yang musti langsung ditanyakan ke papa sama mama, karena aku tidak bisa akan terlihat egois kalau aku bilang, "Iya Kak, mereka baik-baik aja," padahal mereka nggak baik-baik aja. Jadi setiap aku ditanya sama siapapun, "Gimana mama papa?" Cuma beliau yang bisa jawab, aku nggak tahu dalamnya seperti apa gitu. Sama kamu kan udah mengalami transformasi Ya, kehidupan yang luar biasa di usia kamu yang masih muda, tapi pengalaman hidupmu tuh udah banyak banget, lumayan lumayan. iya kan? Kamu pasti pernah mengalami titik terendah di hidup kamu sejauh ini. Titik terendah kamu apa? Apa ya? Mmm. Apakah pada saat kehancuran perceraian itu? Enggak, kenapa Kak? Sumpah ini bukan pick me ya, ini jujur banget nih Iya, netizen minta maaf ya. Tapi aku tuh nggak pernah merasa hancur banget tuh nggak pernah lagi Kak. Karena kayak aku selalu, apa karena terlalu positif, aku nggak tahu ya, pokoknya tuh gini, aku tahu semua masalah yang ada di hidupku ini pasti bisa aku jalanin walaupun sambil nangis, walaupun sambil marah, sambil kesel, sambil teriak, pokoknya aku jalanin gitu. Nggak tahu kenapa ya. Berarti apa? Makanya aku kalau ditanya titik terendahnya apa, nggak bisa jawab karena Menurut kamu nggak ada yang rendah gitu ya? bukan nggak ada yang rendah, Maksudnya ya udah semua segini-gini masih aja. bisa dijalanin kok walaupun dengan nangis gitu. Iya. Jadi nggak ada yang kayak kok gini banget gitu, nggak ada ya Kak, dan bukan karena privilege juga ya, karena kan Bener. balik lagi kita ngadepin semua sendiri. Tapi kalau ditanya titik terendah, bingung Kak jawabnya, karena selama aku masih bisa ngadepinnya kayaknya oke-oke aja ya gitu. Kalau aku ya. Berarti sekarang single Single. dan kamu milih-milih banget sekarang ya Eee, untuk jadi pasangan hidup karena Iya. melihat trauma kamu kan yang dulu juga jangan sampai dong kita Nggak masuk ke mau, lubang yang nggak mau, sama. nggak Iya. mau. Aku Kriteria cowok idaman dong. ada filternya banyak banget Kak Dilan, kayak ini nih Dilan no filter. Kalau aku filternya too much kayaknya, saking banyaknya ya. Kriterianya apa ya? Garis besarnya Yang mungkin pasti harus nomor 1 harus seiman kan, itu kan harus. Nomor 2 kayaknya gini, dia harus punya kematangan emosional yang baik ya. Karena ya kayak gini Kak contohnya, untuk bersama aku yang konteksnya punya masa lalu, bercerai, diketahui khalayak banyak, itu kan pasti ada pressure-nya sendiri dong. betul. Kalau dia tidak punya kedewasaan dan pengelolaan emosi yang baik, dia bisa tantrum. Kalau tantrum ribet dong. Atau Jadi cerai lagi, itu aku nggak mau tuh. Jadi aku bener-bener kayak harus emosinya tuh sedewasa mungkin cara dia mengelola emosi. Seiman, emotionally stable. Terus dia harus,
bisa terima kalau misalnya aku nih kan punya masa lalu ya, yang semua orang tuh tahu. Bisa nggak kamu ngomong ke keluargamu menjelaskan bahwa, ini loh perempuan yang Aku gue cintai. pilih gitu kan, terlepas dari apapun itu gitu, inilah Salma gitu kan, bisa nggak gitu. Karena kalau dianya bisa kadang-kadang keluarganya nggak mau, ya kan kita kan gimana ya, jadi janda cerai itu punya stigma tersendiri yang nggak enak banget gitu kan, yang kita masih tinggal di Indonesia nih gitu kan, masih banyak calon-calon mertua tuh yang nggak mau gitu. Jadi ya gitu, memang resikonya banyak sama aku, bisa terima apa enggak, kalau enggak ya udah nggak usah, nggak mau. Apalagi kriterianya? Itu aja? Good looking? Kalau good looking enggak. Oh enggak? Aku kebetulan nggak begitu penting, yang penting Financial dewasa. stable? Kalau itu harus, wajib, nggak boleh enggak. Itu kayaknya kalau bisa jadi nomor satu, tapi kan nggak mungkin mengalahkan iman. Pokoknya harus yang stabil, karena aku capek nggak sih Kak kerja Kak? Ya nggak sih, kayak tolong dong gitu. Aku tuh pengennya jadi ibu rumah tangga gitu. Jadi harus stabil, karena aku udah nggak mau 50-50. 50-50? Maksudnya dalam finansial. Finansial. Kamu maunya benar-benar di ini ya. Emang yang sebelumnya 50-50? Ya kan biasanya kayak gitu, 50-50 lah atau apa. Cuma balik lagi kalau 50-50, jujur aja ya, aku tuh bukannya matre, tapi ya gimana kamu mau provide Ya, aku? itu kan emang selera orang kan beda-beda kan, boleh netapin standar sendiri-sendiri dong. Kalau kamu kan pengennya ya kalau lo mau ngambil Salma ya 100 gitu loh, nggak ngerti nggak? 50-50 lagi, udah capek banget 50-50 terus. Capek banget, jadi kayak ya udah aku begini gitu. Kan itu perceraian udah lama, pasti dong kamu udah banyak yang deketin. Ada sempat aku dengar kamu pacaran sama bule. Iya betul. Ya kan, pacaran sama anak pendeta juga katanya. Tapi nggak ada yang ini nih, nggak ada yang memenuhi semua standar yang tadi kamu kasih. Realistisnya kita kan boleh punya standar, tapi sambil apa ya, maksudnya kita nggak boleh terlalu kaku banget lah sama standar kita. Kebetulan belum ada sih, belum ada yang cocok untuk menuju jenjang pernikahan lagi. Belum ada aja kayaknya, dan aku juga belum ada yang sreg, dan aku tuh juga yang nggak ngoyo gitu loh Kak, nggak yang putus pengen punya pacar lagi, enggak. Jadi kayak aku bisa singlenya tuh lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh bisa baru punya pacar lagi. Karena balik lagi ya, menjadi independen itu resikonya adalah salah satunya enak sendiri ya gitu. Jadi nggak kepikiran pengen berpasangan lagi atau apa segala macem gitu, kadang-kadang. Iya. Salmanya sendiri lebih happy kalau sendiri atau ada pasangan? Jujur ada pasangan sih, karena kan kalau ada pasangan tuh ada temen ngobrol ya Kak gitu. Kalau sekarang kan ya udah sendiri aja gitu. Terus kalau ada pasangan tuh kan kita bisa bisa nonton, kita kalau misalnya udah selesai kerja nggak sendiri, bisa makan, bisa ini, bisa itu gitu. Sebenarnya enakan punya pasangan, cuma kan memang belum dipertemukan lagi kan sama pacar lah ibaratnya, belum punya pacar, jadi ya mau gimana gitu. Papa ada bilang kayak, atau papa mama ada bilang kayak, ya besok gue yang iniin deh gitu? Ada, tapi aku tahu mereka tidak akan melakukan itu, karena beliau itu sejatinya bukan orang tua yang diktator. Beliau berdua itu lebih kepada terserah aja, tapi pokoknya kalau ada apa-apa konsekuensi tanggung sendiri gitu. Jadi beliau baik ibu atau ayah tuh nggak pernah yang kayak harus sama ini, harus begini, enggak. You do you, you can decide whatever you want, tapi kalau nanti gagal atau nanti puji Tuhannya baik, ya itu semua tanggung sendiri gitu. Tapi Beb, sorry ya, dengan segala trauma kamu yang mungkin gak semua orang bisa ngelaluin di posisi kamu. Kamu ada ketakutan gak untuk nikah lagi? Enggak. Jujur ya enggak, karena maksudnya gini, kalau dibilang takut nggak nanti diselingkuhin, udah pernah juga diselingkuhin. Takut nggak nanti dikasarin, udah pernah juga dikasarin. Jadi kayak apalagi sih yang belum aku cobain di dunia ini. Ini maaf banget ya, ini aduh. Kamu pernah dipukul? Iya pernah. Jadi sama yang itu? Yang menikah atau yang enggak?
nanti jadi bola liar lagi kalau dijawab. Intinya aku pernah lah ada di fase yang memang toksiknya sampai kayak gitu. Sampai dipukul? Sampai. Tapi ya udah gitu, kayak ya udah aja di hidup ini, mau cari apa sih. Intinya gini Kak, kalau nanti nikah, aku pribadi nih ya, rasanya aku bisa bilang aku pede banget. Kayaknya apapun masalah rumah tangganya, hadepin deh. Aku nggak mau cerai lagi sih. Setoksik apapun itu suamiku nanti, Tuhan jangan sampai ya. Cuma kayaknya udahlah. Kamu lebih ketakutan akan status daripada kebahagiaan kamu sendiri dong kalau gitu? Enggak, aku lebih gini. Ini kita fair-fairan aja ya. Laki-laki tuh apalagi sih? Ngerti gak sih apalagi sih kenakalan-kenakalannya? Kalau nggak ya mukul, main cewek, duit, begitu-begitulah ibaratnya kan gitu kan. Kayak dan semua tuh kayaknya pasti ada fasenya deh. Maksudnya walaupun dia baik itu pasti nanti akan ada puber kedua, ketiga gitu. Jadi aku tuh udah kayak gimana ya? Kayak aku sudah menyiapkan diri aku bahwa kayak iya laki-laki emang kayak gitu. Ya udah aja. Yang penting jangan sampai pisah lagi gitu. Nggak tahu ya. Yang penting aku aku berjanji aku tidak akan kehilangan diriku lagi nanti di pernikahanku yang selanjutnya. Selama aku nggak kehilangan diriku sendiri, aku tetap menjadi diriku. Aku tetap kayak ya jadi sama lah gitu. Kayaknya aku masih bisa mentoleransi keanehan-keanehan laki-laki di luar sana ya. Gitu. Udah sampai titik itu. Jadi udah nggak ada yang kayak trauma banget nggak. Toleransi aja udah semua. Yang penting anak-anak. Yang penting ini selama nanti dia pulang ketemu anak-anak, dia punya waktu buat anak-anak, dia main sama anak-anak, dia bisa jadi figur bapak yang baik buat anak-anak. Di rumah bisa jadi suami, di luar terserah, titip sama Tuhan. Udah segitu nanti. Serah. Nggak mau tahu dan tutup mata aja. Well, dari mana kamu tahu kalau kamu tidak kehilangan dirimu sendiri ketika kamu mentoleransi kesalahan orang lain? Itu dari mana benchmarknya? Jujur, kamu tidak kehilangan diri kamu sendiri? Jatuhnya sih sebenarnya kayak stoicisme ya, dan sudah aku lakukan pada saat berpacaran. Jadi udah cuek gitu ya. Udah dilatih gitu. Dan memang ini salah dan negatif dan tidak boleh ditiru sejujurnya gitu kan, karena perempuan mana sih yang nggak pengen happy gitu kan, yang nggak pengen nggak was-was dan lain-lain, yang pengen hidupnya anteng aja gitu kan. Cuma kayaknya kalau aku ya udah aku sudah mempraktekkan itu dari awal. Dan aku di sini sama sekali nggak ada maksud untuk menyalahkan. Iya. Nggak apa-apa. Menyalahkan prinsip atau konsep kita hidup diskusi. Kamu. Betul. Aku cuma tanya aja gitu. Karena tugas aku di sini nanya. Iya, gitu. benar. Nanya benar. Ternyata kamu sudah di level itu, gitu ya. Di level yang ya mentoleransi. Kemudian kamu juga udah terbuka dengan ya apapun itu. Berarti besok di next pernikahan memang kamu filternya banyak, tapi ketika once udah oke, kita commit married, itu bakalan long last gitu ya. Selamanya sih, amin. Berarti tidak ada satupun kesalahan sebesar apapun itu yang menyebabkan kamu akan bercerai di nextnya. Kecuali aku enggak. Padahal juga bisa rehab. Juga alasannya apa itu, there's a lot of story behind it, maybe, ya kan? Tapi kalau when it comes to kamu kayaknya enggak. Yang lain juga enggak apa-apa. Oh gitu. Gak boleh ngomong gitu, takutnya ketulah. Cuma maksudnya yang lain kayaknya aku masih bisa memaafkan, mentoleransi. Masih bisa kamu logically thinking dan that it was something yang you can tolerate gitu ya. Ibaratnya gini ya, selama balik lagi selama di rumahnya masih aman, masih nafkahnya betul, anak-anak tercukupi, aku pribadi tercukupi, kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Nggak tahu ya. Aneh sih. Nggak aneh sih, cuma mari kita coba runut sedikit ya. Apa tuh? Ketika cowok udah punya perempuan lain, wanita idaman lain, ada beberapa yang ya dia juga udah pasti keluar jalur yang lain gitu. Dia pasti nggak akan nafkahin, dia jadi pelit. Itu ciri-cirinya cowok-cowok yang selingkuh tuh pasti jadi pelit. Karena dia ada priority baru gitu. Nah, jadi as long as itu tidak mengganggu financial kamu, kamu bisa tolerate. Tapi kalau misalnya itu sudah, kok ini jadi impactnya kemana-mana ya gitu. Jadi lo mungkin baru kayak nggak tolerate lagi gitu kan. Selama itu maksudnya masih
Ya balik lagi yang tadi aku bilang masih pulang. Masih pulang, masih kasih Masih kasih nafkah. nafkah dan lain-lainnya, ya udah gitu aku Karena kamu menganggap berserah. berarti kalau kayak gitu asumsi kamu hampir semua rata-rata cowok ya gitu ya. Ada nggak sih, masih ada nggak sih kepercayaan di dalam hati kecil kamu bahwa ada loh cowok yang Kalau aku gini, kalau aku bilang nggak ada namanya nggak beriman. Tapi kan yang sekarang fakta-faktanya aja yang di depan mata dan yang sudah pernah terlewati kan begitu semua. Tapi aku juga nggak mau bilang kayak nggak ada Kak gitu. Namanya aku nggak beriman. Tapi lebih faktanya kayak iya lebih realistis. Faktanya aja. kayak gini Kak. Kita mau ngomong apa gitu kan. Tapi ya balik lagi sih. Semoga nanti ada laki-laki di luar sana. Kita harus beriman. Walaupun fakta di lapangannya memang sangat nggak enak sih dilihatnya. Banyak banget kan yang cerai kan? Bener. Gitu, banyak banget laki-laki yang aneh kan di dunia ini. Semakin lama semakin aneh. Jadi kayak mau ngomong apa gitu. Betul. Katanya 2019 kamu pengen donor sperma. Itu biasalah anak-anak baru ini Kak, baru cerai yang kayak desperate sama cowok lah kayak trust issue kali ya. Trust issue terus kayak ya pikiran-pikiran belum matang aja sih waktu itu. Kalau sekarang dipikir-pikir lagi lucu juga ya kenapa gue ngomong kayak gitu. Cuma kan ya kita semua manusia ada fasenya. Fase alaynya itu mungkin kayaknya fase asal bunyi itu kayaknya tuh. Kenapa menurut kamu itu lucu? Kalau sekarang dipikir lagi kayak aneh ya gitu, kayak kita nomor satu kita masih hidup di Indonesia gitu kan, itu sesuatu yang sangat jarang terjadi, gitu kan. Terus nomor dua kan kalau secara agama kan juga nggak boleh gitu kan. Jadi kayaknya itu cuma keasbunan aku di saat aku lagi mencari diriku yang dulu lagi gitu. Jadi pada saat itu nggak mau punya cowok, tapi tetap pengen punya anak gitu ya. Iya, karena kan sebenarnya sejujurnya sampai sekarang pun kayak gitu Kak. Tapi kan ya nggak boleh tuh, opsi yang itu kan udah nggak bisa. Jadi kalau harus itu menikah gitu. Nggak boleh. Agama tuh memang nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Jadi kayak karena aku suka banget anak kecil, aku selalu pengen punya anak, bercita-cita punya anak gitu kan. Jadi kayaknya ya udah gitu kalau misalnya married terus ada apa-apa udah yang penting anak gua sama gua deh gua kekepin gitu gak sih? Iya, kamu ini banget ya. Keibuan banget. Kamu suka nurturing, suka ngurusin anak gitu. Tapi kalau sekarang tetap mau punya pasangan. Tetap mau punya pasangan. Gara-gara nggak dibolehin di agama atau gara-gara kamu udah gara-gara itu menurut aku sih itu lucu, kayaknya nggak mungkin terjadi, agama juga tidak memperbolehkan dan ya udah yang normal-normal aja sekarang hidupnya gitu. Ini boleh, jangan banyak gebrakannya. Ya? Ini boleh dimasukin boleh nggak? Kamu tahu dong. Nah, kan juga baru donor sperma, baru bikin bayi tabung tuh. Iya, aku karena dia juga udah desperate banget sama cowok. Dia nggak percaya lagi satu cowok pun gitu yang nggak akan ngecewain dia. Jadi kayak ya udah dia tetap pengen punya anak, dia suka anak kecil, jadi dia bikin gitu. Memang ada, maksudnya gini, memang ada perempuan-perempuan tuh yang bikin keputusan radikal karena trauma tuh memang ada. Jadi kayak aku nggak bisa ngejudge kayak Kak itu salah, Kak itu bener. Udah nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi kamu bukan bagian dari salah satunya yang mengambil keputusan radikal karena trauma. Jangan sampai ya, jangan sampai. Maksudnya gimana ya jelasinnya ya, intinya aku mau mencoba senormal mungkin gitu dengan nanti aku berumah tangga, bersuami, punya anak gitu. Banyak hal yang aku kagumin dari kamu, dari mulai cerita hidup kamu yang luar biasa banget. Kamu tuh di usia yang sangat-sangat muda bisa ngambil keputusan yang besar, belajar dari kesalahan, terus tidak menyalahkan orang lain. Sayang banget sama orang tua kamu. Dan memang orang tua kamu juga sayang banget sama kamu, luar biasa. Kalau ada kesempatan, boleh ngomong ke orang tua, apa yang mau kamu sampaikan? Mungkin kayaknya kalau misalnya ngomong terima kasih udah sering banget ya, maksudnya kita terima kasih gitu, tapi pengen banyak minta maaf sih. Karena aku tuh ngerasa kayak ya kayak gini lah Kak, datang ke keadilan gitu kan. Kita ngomongin yang dulu lagi itu kan membuka luka lama buat orang tua kan. Itu yang kadang-kadang tuh aku kayak aduh gitu, aku tahu mereka ini belum baik-baik aja.
terus akhirnya kayak gini lagi, disenggol, akhirnya aku bereaksi lagi dan lain-lain gitu. Jadi tuh lebih kepada kayak, ya mungkin sering kalau ngecewain tuh udah pasti ya, berkali-kali lah gitu. Tapi aku tuh gak pernah dibuang gitu loh. Kayak gak pernah diasingin sama sekali, apapun itu. Gak pernah Rasa sayang mereka nggak berkurang sama gak sekali. berkurang, gak pernah dijauhin juga. Orang tua mana yang gak hancur gitu, ibaratnya yang anaknya pisah, anaknya habis itu pindah agama dan lain-lain. Gak semua orang tua tuh mampu. Dan aku tahu entah kenapa mereka mampu karena rasa sayangnya mereka ke aku yang luar biasa lah gitu. Kayaknya kalau rasa sayang itu nggak ada, kayak nggak mungkin mereka mampu ngelewatin semua itu kan. Dan yang pasti itu sih, kalau aku sih kayak ya maaf belum bisa apa ya, belum bisa maaf kalau misalnya banyak kontroversinya gitu kali ya Kak, banyak banget gebrakannya, banyak banget ini itunya gitu. Tapi percaya nggak sih kalau aku tuh bener-bener nyoba untuk menjadi dewasa, menjadi tenang, nggak drama. Mencoba untuk kayak ngejalanin hidup ini kayak dikuat-kuatin, walaupun nggak kuat kadang-kadang. Aku nggak cerita bukan berarti aku nggak sedih gitu loh, kadang-kadang pengen ngomong kayak gitu. Iya. Aku nggak cerita bukan berarti aku baik-baik aja gitu. Tapi aku memang maunya ibu ayah taunya aku baik-baik aja, apapun itu kondisinya. Karena sudah banyak kekecewaan yang aku buat. Jadi apapun itu, sekarang pokoknya aku maunya ibu ayah tuh tahu aku tuh bahagia, aku seneng, aku sehat. Aku hidup di dunia ini berusaha jadi orang baik, udah itu aja. Nah, apalagi posisinya aku juga udah menjadi seorang ibu gitu kan. Kita udah ngebayangin gitu anak kita dengan nanti gimana gitu kan, kita pasti ini ya. Aduh gimana ya, ketakutan gitu. Apalagi aku single parent gitu kan. Kalau Salma dikasih mesin waktu, boleh balik ke masa lalu dan boleh ngerubah satu kejadian yang kamu benci banget, aduh gue pengen balik lagi, gue pengen rubah, itu apa yang kamu mau rubah? Mau jujur ya, gak ada lagi Kak. Gak ada. Karena ini kalau aku lagi ngeliat diri aku ya, udah terlalu panjang dan banyak pelajaran hidupnya. Kadang-kadang aku suka berpikir, kalau lo nggak dicoba waktu itu dengan setumpuk masalah, sekarang lo ada di mana? Suka bertanya gitu sama diri sendiri, suka ngaca, kira-kira kalau dulu lo nggak ngalamin itu, sekarang lo lagi apa? Lagi di mana? Udah bisa beliin itu sendiri belum? Udah bisa ngeberangkatin orang tua umroh belum? Kalau lo nggak kena masalah itu, kira-kira karir lo sekarang lagi kayak gimana nih umur 26 tahun? Apa lo lagi asik-asikan dugem sama temen-temen lo? Kira-kira lo lagi ngapain sih? Kalau menurut aku gitu. Jadi kayak kalau itu nggak kejadian, mungkin aku bukan jadi sama yang sekarang. Mungkin aku masih sama yang minta sama mama papa, masih jadi sama yang kemana kesana kemari, nggak jelas arah pertemanannya kemana dan lain-lainnya. Mungkin banyak banget kemungkinan. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga mungkin aku sekarang kalau misalnya itu tidak terjadi, aku lebih happy dan lain-lainnya. Tapi no, aku tuh lebih berusaha untuk kayak nggak apa-apa, semua di dunia ini yang sudah terjadi dan yang akan terjadi itu semua ada pelajarannya, ambil aja gitu. Kalau aku ya nggak tahu kenapa, entah karena orangnya terlalu balik lagi ya positif banget, atau terlalu nerima, atau terlalu nurut, atau apa nggak tahu. Pokoknya aku selalu kayak ya udah sih, nggak ada yang harus dirubah. Nggak ada yang harus dirubah, nggak apa-apa. Kalau misalnya aku nggak cerai, aku nggak bakalan menyeleksi laki-laki. Kalau misalnya aku nggak begini, aku nggak bakalan begitu. Banyak. Jadi setelah dipikir-pikir, kalau mau diubah, jujur nggak ada yang dirubah. Udah, I'm happy with my life. I'm happy with my experience. Pengalaman aku semuanya aku happy. Karena itu Kak yang bikin kita lebih kuat. Berarti kamu ngumrohin orang tua kamu? Iya. Yang ngumrohin kamu nih? Iya. Usia berapa itu? 18 tahun atau 19 tahun ya? Oh, udah kamu yang umrohin? Udah. Gitu. Jadi kayak udahlah gitu, hidup apalagi sih gitu. Kalau ini
Yang terakhir, Boleh. kalau kamu ada kesempatan untuk aku jadi TM. Lagi duduk berdua posisi. Kamu punya waktu 5 menit. Ya. Habis itu dia nggak ada. Sampaikan apa yang pengen banget kamu sampein secara langsung, bukan by chat. Kamu cuma punya waktu 5 menit. Percayalah, kalau aku pribadi ini dendam sama kamu tuh nggak ada sama sekali. Aku berdoa semua kebaikan menghampiri hidup kamu. Aku berdoa juga kamu sudah berubah, sudah menjadi manusia yang lebih dewasa lagi. Tapi tolong tolong banget, boleh ya minta maaf ya sama orang tuaku. Karena sakitnya mereka itu masih terasa sampai sekarang. Dan anak mana yang sanggup melihat orang tuanya itu sakit. Karena jujur aja, setelah kamu tuh susah banget untuk menembus dinding orang tua aku. Untuk kayak membawa orang lain tuh susah banget. Karena traumanya besar. Jadi ya tolonglah minta maaf. Mau nanti responnya mereka seperti apa, menurut aku itu udah jadi konsekuensi kamu. Karena kamu gak minta maaf di awal. Jadinya kalau respon mereka kurang baik ya mau gimana. Hilang. Sekarang istrinya 3 menit waktu bicara untuk ngomong ke istrinya doang. Boleh diapa-apain, dia cuma kayak hologram gitu. Jadi boleh kamu pukul, boleh kamu tinju. If you want it, go. Aku ngerti perasaan kamu risih selalu dikaitin sama hidupku. Rasanya pasti gak enak. Karena hakikatnya perempuan pasti maunya jadi satu-satunya. Gak mau ada figur lain, aku ngerti banget. Kalau aku juga jadi kamu belum tentu aku kuat. Selalu dikaitin sama si Salma ini. Tapi one thing yang aku pengen kamu tahu bahwa ketika kamu menikahi seseorang duda yang bercerai, kamu harus paham konsekuensinya kalau memang akan berkaitan dengan masa lalunya. Apalagi duda yang punya anak, someday kamu akan ngobrol sama ibunya anak-anak dia dan lain-lain. Dan aku harap seiring berjalannya waktu, kamu bisa lebih matang lagi dalam mengelola emosi sehingga gak reaktif kalau misalnya ada yang nyenggol-nyenggol ngarahin ke aku. Karena percayalah, aku ini sudah tidak ada di hidup suamimu. Sudah aja percaya sama aku kalau aku udah gak ada di hidup suamimu dan semoga kamu happy. Amin, amin, bahagia, amin, amin, amin. Oke, hilang. Bye. Semoga pesan itu tersampaikan langsung ke mereka. Iya ya. Dan membawa dampak yang baik sesuai dengan keinginan kamu dan membawa impact yang baik. Terima kasih banyak Salma sudah datang ke Dilan No Filter. Tapi sebelum kita goodbye, tahu nggak Salma kalau nanti tanggal 30 April 2026 itu bakalan ada film Dilan ITB 1997. Tapi bukan Dilan ini. Bukan Dilan ini ya? Kirain Kak Dilan yang main. Itu film Dilan yang viral itu kan? Betul. Wah, aku suka banget tuh filmnya. Benar. Cukup ikutin. Benar. Itu bakalan tayang nanti di bioskop. Jadi kalau misalnya yang mau nonton aktingnya Ariel, ya kan, jadi Dilan. Ariel Noah? Yang serius? Bener. Nonton gak sih? Itu silakan datang ke bioskop kesayangan kamu tanggal 30 April 2026. Terima kasih banyak Salma sudah datang ke Dilan No Filter karena di sini semua dibahas tanpa filter. Sampai jumpa di episode selanjutnya, guys. Bye bye.